Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke, motivasi kita pagi ini anak-anak adalah doa. Doaku di pagi hari, hari Sabtu ini, weekend ya. Ya Rob, giatkan pagiku, hapuskan rasa malasku. Sesungguhnya rasa malas adalah musuh yang nyata bagi diriku, yang akan membuat hidupku hancur di masa yang akan datang. Oke, semoga doa ini bisa menambah semangat kita meskipun hari Sabtu. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai pembahasan kita terkait dengan bab baru ya. Bab baru setelah kita kemarin sudah bahas barisan dan deret, hari ini kita akan bahas tentang limit. Ya, limit ya. Limit. Ya. KD-nya apa KD-nya? KD-nya adalah yang pertama adalah menjelaskan limit fungsi aljabar. Ya, bisa fungsi polinom, pangkat n gitu ya. Bisa fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian KD yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Sebenarnya limit itu ada dua, Nana. Limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri nanti akan kalian pelajari di kelas 12 insya Allah matematika peminatan. Kian anak, selesai ya? Kita lanjutkan anak. Mengapa sih kok kita harus belajar limit? Ya, apa pentingnya limit itu? Nah, sebetulnya kalau kita lihat limit itu penting anak-anak. Penting untuk apa? Yang pertama adalah bernalar matematis. Yang pertama. Yang kedua, ternyata limit itu sangat membantu di dalam memahami bidang kajian yang lain seperti di fisika, di kimia, di biologi, di teknik, ekonomi, dan sebagainya. Ini adalah limit, anak-anak. Ya, jadi limit nggak hanya terbatas ketika kalian jalan-jalan ke mall, dulunya sebelum pandemi, kemudian kita lihat di mall itu ada brosur atau ada spanduk gitu, limit edition. Nah, misalkan begitu, edisi terbatas, misalkan begitu. Limit hanya dilambangkan dengan kata-kata terbatas. Sebetulnya nggak hanya itu. Ya, tapi berguna untuk berbagai macam ilmu kehidupan kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Apa saja sih sebetulnya? Nah, ini anak-anak. Penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah bidang fisika. Bidang fisika ini adalah terkait dengan kacamata. Ya, jadi penderita rabun jauh, ya itu bisa ditolong dengan kacamata. Rabun jauh itu apa sih? Rabun jauh itu kan tidak bisa melihat jauh. Jadi dia melihat di jarak tak terhingga itu dia nggak bisa, ngeblur begitu. Nah, makanya ditolong dengan kacamata. Nah, ini juga pakai limit anak-anak. Ya, kemudian juga bisa untuk menghitung rotasi bumi. Ya, bisa berguna untuk ini. Kemudian juga bisa berguna untuk menghitung benda-benda lain yang bentuknya itu adalah elips. Oke, ini bidang fisika. Bidang yang kedua adalah bidang kedokteran. Ini keren abis ya. Ya, limit ini bisa untuk digunakan untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG. Jadi ketika dibentuk di dalam USG itu dokter tidak bisa melihat ya mana bagian mana yang rusak, sehingga dengan bantuan limit ini akhirnya dokter bisa mengarahkan atau menebak luas dari jantung yang rusak itu berapa persen atau berapa banyak, berapa luas begitu. Selain itu juga untuk menghitung populasi bakteri atau virus, ya berapa persen virus yang menular melalui inhalasi atau udara, misalkan begitu, berapa persen virus yang menular melalui kontak dan sebagainya. Ini bisa dihitung dengan menggunakan limit. Kemudian selain itu juga area kontribusi dan kecepatan angin. Nah, ini bisa juga untuk menghitung kecepatan angin. Luar biasa ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak-anak bidang kimia itu juga sama. Limit fungsi ini berfungsi untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air. Nah, besi kalau dekat dengan air kan berkarat anak-anak ya. Apalagi dengan air asin. Nah, kira-kira besi ini tahannya sampai berapa lama untuk menghadapi perkaratan. Ini dihitung dengan limit anak-anak. Selain itu juga membuat tanggal kadaluarsa pada makanan.
Ya, makanan dikemas, packaging misalkan, dia dikemas dengan kemasan seperti apa supaya makanan itu tahan lama, tidak gampang lempem, tidak gampang expired dan sebagainya. Itu bisa kita menggunakan limit. Yang terakhir anak-anak, sebetulnya masih banyak selain ini ya, cuma ini saya ambil cuma 4 contoh saja. Yang terakhir adalah bidang ekonomi. Limit ini sering juga digunakan oleh pemerintah untuk menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Ya, selain itu juga untuk menghitung biaya rata-rata, juga bisa menghitung bunga bank begitu. Ini pakai limit anak-anak. Oke, jadi jelas ya, penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari insya Allah 4 contoh ini sudah cukup mewakili. Oke, kita kan anak-anak opos sih limit itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada menara anak-anak, menara setinggi L. Ada 2 ekor burung, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Burung ini sama-sama terbang untuk ke sarangnya yang ada di menara ini. Nah, yang satu adalah terbang melalui jalur kiri ke kanan, yang satu dari kanan ke kiri. Semuanya berjalan mendekati sarang. Nah, ini ketinggian burung ketika sampai di sarang ini dilambangkan dengan L. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan kalkulasi atau bentuk matematis dari kejadian ini adalah kita menggunakan limit, yaitu limit X mendekati C. Ya, C itu mana ya? C ini X sama dengan C ini, nak. Nah, burung ini kan jalan dari sini ke sini. Jadi mendekati C, ini juga yang sebelah kanan juga mendekati C, ini hasilnya sama dengan L. L itu apa? Ketinggian sarang tersebut terhadap permukaan tanah. Nah, ini namanya limit, anak-anak. Jadi limit itu adalah nilai pendekatan, bukan nilai aslinya. Sehingga kalau pakai nilai aslinya, kita tidak akan ketemu hasilnya begitu. Nah, sekarang yang berikutnya. Definisinya apa sih limit itu? Nah, limit ini, limit fx untuk x mendekati c, maka dia hasilnya adalah L. Ya, maksudnya gimana? Bila x itu semakin dekat, tetapi dia itu nilainya tidak sama dengan c, maka pasti L-nya ini, nilainya yang ada di sini, pasti dia kira-kira mendekati nilai L ini. Begitu, anak. Oke, gimana ya contohnya ini? Di grafik ini ya, kita lihat. Ini limit X mendekati C negatif, berarti limit mendekati sebelah kiri, dari kiri dia. Kemudian limit X mendekati C positif, ini artinya dia didekati oleh fungsi dari arah kanan. Nah, untuk nilai C, ya, C itu nilai sembarang ya. Entah ini 3, 5, 7 atau apa, nanti ditentukan. Nanti nilai pendekatan ini pasti akan mengkerucut pada sebuah nilai yang di mana nilai itu hampir sama, begitu anak-anak. Oke, jadi pendekatannya pakai pendekatan limit. Kalau nggak pakai pendekatan gimana? Langsung aja nilainya. Bisa jadi kalau misalkan langsung dimasukkan nilainya, maka nggak ada hasilnya. Hasilnya itu tidak bisa diketahui begitu. Makanya itu dibutuhkan nilai pendekatan. Oke, next lanjut. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini anak-anak. Ya, contoh saja ya. Saya punya nilai, tentukan nilai dari limit X mendekati 3, X tanda panah 3 ini bacanya X mendekati 3, untuk X pangkat 2 min 9 per X min 3. Ya, kalau misalkan X mendekati 3 ini saya masukkan kok X-nya 3. Saya masukkan X-nya 3 berarti gimana ini? 3 kuadrat dikurangi 9, dibagi 3 min 3, kan begini anak-anak. Hasilnya 3 kuadrat 9, 9 kurangi 9 ya 0 lah. Ya, 3 min 3 juga 0. Nah, 0 per 0 ini namanya bentuk tak tentu anak-anak. Namanya ini tidak terdefinisi. Berapa hasilnya? Mboh karo begitu. Makanya itu, supaya ini nanti terdefinisi, supaya ini bisa dicari hasilnya, kita pakai limit. Berapa sih angka X mendekati 3? Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, angka X mendekati 3 itu bisa 2,5. Ini kan juga mendekati 3. Bisa 2,99, bisa 2,9999. Ini adalah nilai 2,5, 2,99, dan 2,999. Ini adalah nilai X mendekati 3. Ya, dari arah kiri. Karena angka-angka ini itu di sebelah kirinya angka 3. 3 kurang begitu ini. Lalu 3 lebihnya, ini 3 lebihnya, 3,001, 3,01, 3,5 begitu. Ya, berarti ini adalah X mendekati 3 dari kanan. Ini dari kiri, ini dari kanan. Ketika nilai X ini kita masukkan ke sini anak-anak, misalkan 2,5 ya.
X kuadrat saya ganti 2,5 kuadrat dikurangi 9. Dibagi dengan X kuadrat saya ganti 2,5 dikurangi 3. Hasilnya ketika X ini saya ganti dengan 2,5, hasilnya adalah 5,5 anak-anak. Ketika X kuadrat, X-nya ini saya ganti dengan 2,99, hasilnya 5,99. Duh, hampir mendekati 5, dua-duanya. Ketika saya dekati dengan saya masukkan nilai yang 2,999, hasilnya ternyata di sini ketika saya masukkan 2,999, ternyata hasilnya adalah 5,999. Ini menunjukkan 5,5, 5,99, 5,999. Ini adalah fx mendekati 6. Oke, begitu juga untuk X mendekati 3 dari kanan. Misalkan X-nya saya ganti 3,001 di sini sama di sini. Hasilnya berapa ini kalau kita hitung? Hasilnya adalah 6,001. Ketika X yang di sini saya ganti dengan 3,01, 3,01, 3,01, maka hasilnya adalah 6,01. Ketika saya ganti dengan 3,5 pun ternyata hasilnya 6,5. Semuanya hampir mendekati 6, anak-anak. Jadi ini mendekati dari arah kiri, ini mendekati dari arah kanan. Berapa nilai yang tunjuk? Nilai yang tunjuk adalah 6. Begitu. Ya, jadi nilai yang tunjuk adalah 6. Ya, jadi ini hasilnya adalah 6, anak-anak. Loh, dari mana? Tadi kan hasilnya 0/0. Ya, karena kita pakai nilai pendekatan. Caranya gimana? Caranya di sini. Jadi caranya itu anak-anak, kenapa kok bisa dapat hasil 6? Saya tulis di sini ya. Caranya kita faktorkan, anak-anak. Yang atas kita faktorkan dulu. Yang atas kita faktorkan ya, berarti dia limit X mendekati 3, begini. Yang atas kita faktorkan. X ditambah 3 sama X dikurangi 3, begini anak-anak. Dibagi dengan yang bawah diem, X min 3. Nah, yang sama mana? Ini yang sama kita coret. Oke, tinggal ini doang kan. Hasilnya adalah limit X mendekati 3 dari X ditambah 3. X-nya dimasukkan 3, 3 ditambah 3, berapa 3 ditambah 3? Hasilnya 6. Nah, ini anak-anak dapat 6. Sama dengan ini. Oh, dapat 6. Ya, secara grafik kok kita lihat, ini mendekati dari kiri, ini mendekati dari kanan. Untuk X mendekati angka 3, hasilnya adalah 6. Oke, jelas ya konsepnya ya? Ya, oke. Lanjut anak-anak, berikutnya. Itu kalau tadi limit terhingga. Limit terhingga X mendekati 3. Oke, sekarang kita lanjutkan limit tak hingga. Maksudnya gimana? Limit kita tetap sama menggunakan limit X mendekati 3, tapi ini kita ganti. Kalau tadi adalah X kuadrat min 9. Ini ya, min 9 ya. Kalau ini adalah X kuadrat plus 9. Oke, berapa hasilnya ini? Ternyata anak-anak, ini kalau kita masukkan angka 3 di sini ya. Hasilnya ada 3 kuadrat ditambah 9. Dibagi 3 min 3. 3 kuadrat 9, 9 tambah 9, 18. 18 dibagi 0. Nah, ini tak terdefinisi anak-anak. Tidak terdefinisi nih. Nah, kita cari limitnya. Nih, pakai limit gimana? Hasilnya enggak begitu. Kita coba cari. Ternyata ketika didekati oleh X mendekati angka 3 dari kiri, mulai 2, 2,99 X-nya atau 2,99. Ketika kita masukkan di sini adalah 2, maka hasilnya adalah min 13. Ketika yang di sini saya masukkan 2,99, hasilnya adalah min 1794. Ketika saya masukkan di sini 2,999, hasilnya adalah min 17.994. Ternyata hasilnya ini nggak tentu anak-anak. Loh, hampir mana? Nggak ada yang sama. Ini 13. Ini 1.700-an. Ini malah 17.000. Artinya apa? Maka fx untuk yang sebelah kiri ini dia mendekati bilangan negatif yang sangat kecil. Ini kan minnya min makin nilainya besar kan berarti dia sangat kecil anak-anak. Nilainya. Ya, sangat miskin lah ceritanya. Ya, orang hutang 5 juta sama orang hutang 2 juta besar mana? Kaya mana? Ya kayak orang yang punya hutang 2 juta. Makin banyak minnya, maka dia makin miskin. Makin kecil nilainya. Begitu. Oke? Sekarang yang ini, kalau X-nya mendekati 3 dari kanan, misalkan 3,001, 3,01 atau 4, ketika X-nya saya ganti 3,001 di sini dan di sini, hasilnya adalah 18.006. Puluhan ribu anak. Ketika saya masukkan 3,01 di sini, jangan di sini, hasilnya adalah 1806.
Tadi 18.000, sekarang 1.800, tambah kecil. Ketika saya masukkan misalkan di sini 4, ternyata hasilnya 2,5. Enggak ada yang cocok, enggak ada yang sama ya, enggak ada yang maksudnya mendekati nih, saling berjauhan nih. Sehingga kita katakan di sini fx mendekati bilangannya itu adalah mendekati bilangan positif yang sangat besar. Ini positif semua, tapi sangat besar. Ya, sehingga kanan dan kiri enggak sama anak-anak. Kalau kanan dan kiri enggak sama, maka limitnya tidak bisa dicari. Ya, sehingga kita lihat di sini, untuk X mendekati 3 di sini ya, maka dia nggak punya limit. Ya, grafiknya mana ini? Ini grafiknya, sama ini. Oh, nggak ada. Nah, ketika dia itu tidak punya limit, maka dikatakan dia merupakan nilai asimtot. Ya, asimtot tegak di sini. Kalau di bentuknya seperti ini, asimtot datar. Apa sih asimtot itu, Bu? Nanti kita akan jelaskan di kelas 12. Oke, terkait dengan limit trigonometri. Disimpan dulu saja. Oke, sehingga pembahasan kita nggak melebar kemana-mana. Lanjut anak-anak. Nah, ini grafiknya ya. Sudah jelas ya. Sehingga dari sini, limit X mendekati 3 dari arah kiri, itu hasilnya juga minta hingga. Tadi kan minta hingga ya nak ya. Ini, mendekati bilangan negatif yang sangat kecil, ini berarti minta hingga. Ini mendekati bilangan positif yang sangat besar, ini plus tak hingga. Jadi kalau misalkan dia didekati sebelah kiri minta hingga, dia didekati sebelah kanan dia plus tak hingga. Oke, berarti hasilnya seperti ini. Sehingga karena ini, ya sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan, maka dia dikatakan limitnya tidak ada. Jadi limit yang menghasilkan angka tak hingga saja ya, tak hingga gitu saja, maka dia dikatakan tidak punya limit anak-anak. Oke, jelas ya? Jelas. Next, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan ini misalkan? 1/x. X mendekati tak hingga. Nah, ini kalau kita X mendekati tak hingga kan bisa bilangan berapapun. Saya pakai X-nya bilangan min 1 juta, min 100.000, min 10.000, min 1.000, min 100. Boleh. Ketika ini saya masukkan min 1 juta, ternyata hasilnya ada 0,0000001. Saya masukkan min 100.000 di sini, gantikan X-nya ini, hasilnya adalah 0,00001. Kecil banget ya. Ketika saya masukkan di sini adalah min 10.000, ya akhirnya nilainya ya 0,0001. Nah, kecil ya. Saya masukkan angka 1000 pun juga kecil dia, 0,001. Saya masukkan angka 100 pun dia juga masih 0,01. Ya, artinya apa? Ini mendekati 0 anak-anak. Ini kan 0 komanya. Tuh 0, semua. Ini berapa ini 1/100? 1 dibagi 100. Ya, kamu punya uang 1000, kamu bagi orang 100. Dapat berapa masing-masing orang? Dapat 10, kecil sekali. Punya 1 apel dibagi orang 100, jadi berapa? Tambah kecil sekali. Ya, sehingga ini bisa dikatakan fx-nya mendekati, semakin mendekati nilai 0. Coba yang dari sisi x-nya didekati oleh bilangan positif yang dari kanan atau bilangan positif yang sangat besar, misalkan 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta misalkan. Ternyata hasilnya pun anak-anak kalau kita lihat hasilnya ini itu juga mendekati 0. Karena kanan dan kiri sama mendekati 0, maka kita dapat memperoleh limit dari 1/x untuk x mendekati tak hingga itu adalah 0. Selesai. Oke, gambar grafiknya seperti ini. Ya, ini apa sih Bu ini? Angka ini ya dari sini anak-anak. Titik itu kan pasangan X sama Y. Ya, 1 juta berpasangan dengan 0,00001. Ini kan begitu. Ya, jadi jangan bingung ya. Tidak pantas untuk bingung. Karena kita itu punya otak yang sempurna. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut berikutnya. Nah, ini anak-anak resume atau ringkasan kita hari ini. Limit itu mempelajari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ini nanti kelas 12. Yang kita pelajari yang ini. Fungsi aljabar ini kita nanti diminta untuk menentukan limit di X sama dengan A. Ya, sama di X sama dengan tak hingga. Limit aljabar biasa, ini limit aljabar mendekati tak hingga. Oke, kalau misalkan dia mendekati X mendekati A, gimana cara menyelesaikannya? Bisa disubstitusi, bisa difaktorkan terlebih dahulu, bisa dikalikan dengan bentuk sekawannya.
Caranya ada 3. Nah, substitusi, penfaktoran, atau dikalikan sekawan. Oke, kalau X mendekati tak hingga gimana? Kalau misalkan bentuknya adalah pecahan seperti ini, Fx dibagi Gx, maka kita pakai teorema limit utama. Apa ini? Ini nanti akan kita bagi dengan pangkat yang paling besar. Caranya begitu. Tapi kalau nanti bentuknya dikurangi, Fx dikurangi Gx, seperti ini bentuknya, maka ini akan dapat diselesaikan dengan cara dikalikan dengan bentuk sekawannya. Oke, nanti ini akan kita bahas di soal-soalnya anak-anak. Oke, lanjut dulu. Satu lagi, teoremanya limit anak-anak ini adalah sifat-sifatnya limit. Kalau saya punya limit X mendekati C terhadap K ini kan nggak ada X-nya ya, maka hasilnya adalah K. Oke, kalau saya punya limit Fx itu X mendekati C, maka ini hasilnya adalah C-nya dimasukkan ke sini anak-anak, jadilah ini. Oke, kalau misalkan limit ditambah bagaimana? Boleh limit Fx sendiri, limit Gx sendiri, jadi gini. Kalau dikali bagaimana? Sama, limit Fx sendiri kita kali dengan limit Gx sendiri, boleh anak-anak. Kalau dikalikan gimana? K gimana? K-nya bisa ditaruh depan, maka sama dengan supaya sederhana, limit Fx dari X mendekati C, boleh begini, K-nya diletakkan di depan. Kalau perperan bagaimana? Sama, limit pembilang dibagi dengan limit penyebut, nah jadinya gini. Oke, dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Oke, kalau pangkat bagaimana? Pangkatnya bisa taruh luar anak-anak. Dilimitkan dulu Fx-nya, kemudian dipangkatkan dengan N. Oke, kalau akar bagaimana? Sama, akarnya diletakkan di luar dari limit. Dilimitkan dulu Fx-nya, kemudian baru diakar. Oke, di mana Fx ini harus lebih besar dari 0 untuk N genap. Ya, kalau N-nya genap, maka limitnya untuk Fx ini harus lebih besar dari 0. Oke, kalau lebih kecil kan ya nggak mungkin anak-anak ya, karena kan akar. Kalau akar bagaimana dia lebih kecil? Kan nggak bisa ya, dia imajiner akhirnya. Oke, mungkin itu anak-anak untuk penjelasan tentang limit di awal dari pertemuan kita pagi ini. Semoga bermanfaat ya, semoga paham juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.